Hai, selamat pagi anak-anak semua. Perkenalan singkat dari Ibu ya. Nama lengkapnya Ibu Maria Novi Nokas SPD, biasa dipanggil Ibu Novi. Ibu di sini mengajar pelajaran agama dan prakarya. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya. Jadi Ibu mengucapkan selamat bergabung di SMPK Santa Maria Assunta. Di sini Ibu akan mengajar anak-anak pelajaran prakarya. Nah, kita langsung saja ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepadamu atas setiap kebaikan yang Engkau limpahkan kepada kami, terutama penyertaan dan penjagaan-Mu sepanjang kehidupan ini. Kami mohon utuslah Roh-Mu yang kudus membimbing kami, agar kami dapat melakukan kegiatan pembelajaran daring ini dengan baik dan kami boleh memahami setiap materi yang akan diajarkan. Ini doa kami Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pelajaran kita yaitu prakarya. Pembelajaran prakarya ini kita langsung masuk saja pada bab yang pertama, yaitu bab 1, kerajinan serat. Kerajinan serat di sini ada beberapa subtema. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita langsung saja membahas 2 subtema, yaitu pengertian serat alam, jenis yang kedua, jenis dan karakteristik bahan serat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini peta materinya ya. Ini mungkin anak-anak tidak bisa lihat secara detail ya, tapi Ibu coba untuk memperbesarnya dan menjelaskannya ya. Oke. Jadi kerajinan serat ini memiliki beberapa subtema. Yang pertama yaitu pengertian serat. Yang kedua, jenis dan karakteristik serat. Jenis dan karakteristik seratnya anak-anak terbagi dalam beberapa serat yang akan dibahas, yaitu serat tumbuhan, serat dan biji, serat dari batang, serat dari daun, serat dari buah, serat hewan, serat dari bulu hewan, dan serat dari hewan serangga. Kemudian yang ketiga yaitu pengolahan bahan serat. Yang keempat, teknik dasar kerajinan bahan serat. Yang kelima yaitu proses produksi. Proses produksi ini dibagi dalam beberapa bagian ya untuk kita pelajari nanti, yaitu serat tumbuhan, serat hewan. Nah, serat tumbuhan dan serat hewan ini akan diolah menjadi yang pertama bahan kerajinan, alat produksi kerajinan serat, prinsip perancangan produk kerajinan bahan serat, kemasan produk kerajinan bahan serat, dan contoh proyek kerajinan bahan serat. Nah, itu gambaran umum ya untuk satu bab yang akan kita pelajari nanti. Tapi untuk pertemuan kali ini kita lebih fokus pada 2 subtema saja ya, yaitu pengertian serat dan jenis dan karakteristik serat. Oke ya, kita lanjut pada materi. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian serat, di sini Ibu mau mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka
ragam suku bangsa, sumber daya alam dan budaya. Tingginya keanekaragaman suku, budaya, dan sumber daya alam Indonesia telah memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kekayaan itu. Artinya, negara Indonesia adalah negara multikultural, negara yang memiliki banyak suku, ras, dan budaya. Dari setiap suku, ras, dan budaya ini memiliki keuntungan sendiri untuk bangsa kita. Oleh sebab itu, kita perlu bersyukur dengan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kekayaan alam ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini Ibu menjelaskan pengertian dari serat alam. Ini gambaran umumnya ya, nanti kita Ibu menjelaskan lebih khususnya nanti. Secara umum, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Artinya bahwa serat alam ini lebih digunakan untuk pembuatan bahan baku tekstil. Bahan baku tekstil itu adalah bahan-bahan yang nanti diolah menjadi sebuah tenunan dalam bentuk benang yang diolah menjadi satu tenunan untuk membuat kain. Kain itu bisa dibuat baju, celana, dan sebagainya. Nah, ini secara umumnya ya. Secara khususnya kita lihat dulu apa itu serat. Serat itu lebih digunakan untuk konsep serat sebagai bahan pangan ya. Maksudnya kita artikan serat dalam konteks bahan pangan. Serat adalah satu jenis berupa potongan-potongan komponen yang bentuk jaringan memanjang yang utuh. Contoh serat paling dijumpai adalah serat pada kain. Artinya serat-serat alam ini untuk negara Indonesia lebih banyak digunakan atau diolah serat tersebut menjadi kain. Yang kedua, serat alam artinya serat yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan dan diolah. Nah, serat alam ini dia bersifat alami. Alami artinya benar-benar diambil dari alam ya, tidak ada campuran kimia dan tidak mengandung bahan kimia. Umumnya serat alam ini bisa diolah dan dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Nah, serat alami ini meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Karena serat-serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan geologis ini dia tidak dapat atau jarang sekali mengalami pelapukan. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira bagaimana ya perjalanan sejarah serat alam sehingga bisa digunakan sampai pada negara Indonesia. Ini nanti kita akan bahas pada aplikasi Google Meet. Jadi Ibu minta anak-anak mulai sekarang carilah sejarah dari serat alam supaya nanti ketika kita Google Meet, Ibu minta anak-anak untuk
menjelaskan ya, atau menjelaskan sejarah serat alam yang telah anak-anak pelajari. Nah, lanjut saja anak-anak. Subtema yang kedua yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, bahan serat alam berasal dari alam. Mengapa dia berasal dari alam dan sering digunakan? Karena limbah serat alam ini mudah diurai dan diubah menjadi suatu kerajinan dengan nilai jual yang tinggi. Nah, bahan serat alam yang dimaksud di sini adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Jadi artinya bahwa serat alam ini diolahnya lebih alami ya, kurang menggunakan zat-zat kimia, sehingga kealamian dari suatu kreativitas atau kerajinan yang diolah itu tetap terjaga. Nah, bahan serat alam ini dapat digolongkan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Nah, kita akan melihat serat yang berasal dari tumbuhan ini. Kita lihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan ya. Yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah menjadi bahan serat. Contohnya adalah biji dari pohon kapas dan kapuk. Ibu kasih contoh ya bahwa biji dari pohon kapas dan kapuk ini sering dibuat menjadi kasur, bantal, ataupun sofa ya. Kalau dulu mereka masih pakai bahan dari biji pohon kapas ini. Tetapi untuk sekarang kurang diminati ya oleh kalangan kita ini. Maka biji dari pohon kapas ini lebih banyak digunakan untuk pembuatan kosmetik. Kita lanjut. Yang kedua, serat dari batang. Nah, setiap tumbuh-tumbuhan anak-anak memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium maupun tidak berkambium. Contohnya adalah batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, dan sebagainya. Ibu kasih contoh satu ya, yaitu serat dari pohon anggrek itu. Dari pohon anggrek, anak-anak sudah pernah melihat pohon anggrek. Dia tuh punya serat ya, seratnya itu bisa dibuat anyaman. Buat anyaman tangan ya, seperti kotak, gelang, dan barang hiasan lainnya. Dan ternyata bisa juga dibuat warna ya. Selanjut, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak ya. Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produksi tekstil. Contohnya apa-apa saja? Yaitu contohnya adalah serat dari daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondong, dan sebagainya. Ibu kasih contoh ya, salah satunya
serat dari daun nanas itu ya tuh. Serat dari daun nanas itu bisa dibuat kerajinan juga seperti kain, tas, dompet anyaman, tali, maupun kuas untuk melukis atau mencat sesuatu. Oke, yang keempat, serat dari buah. Serat dari buah. Tumbuhannya memiliki buah sangat banyak dan beragam ya. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabuk kelapa yang melapisi buah. Sabuk tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Nah, serat dari buah kelapa ini memiliki banyak manfaat ya. Nah, manfaatnya apa-apa saja? Ternyata serat dari buah kelapa itu pasti anak-anak sudah sering jumpai ya, ketika di rumah orang membelah kelapa bisa melihat dia punya serat-serat yang halus itu. Nah, serat dari buah kelapa ini bisa dibuat kerajinan seperti tali pemi. Anak-anak bisa cari sendiri. Yang kedua, bisa dibuat keset kaki. Mungkin anak-anak sudah pernah lihat juga ya. Kemudian bisa buat sapu dari serat kelapa dan dibuat kerajinan lainnya. Ini sangat dijumpai ya di NTT ini, serat kelapa ini sering sekali kita jumpai. Kita lanjut ya. Yaitu serat dari hewan lagi ya. Nah, anak-anak, tahukah Anda bahwa serat yang berasal dari hewan ini banyak disukai oleh negara-negara Eropa? Sebab serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan dapat menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat dari hewan. Nah, bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya lebih banyak yaitu bagian bulunya. Sebab bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Stapel itu merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Contohnya itu dari bulu domba, alpaka ulta, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, dari serat yang berbentuk rambut hewan ini lebih banyak digunakan sebagai wool ya, benang wool. Yang kedua, serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari lava ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Maksudnya, benang sutra itu dibuat dari hasil lava ulat kepompong. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Bahan tekstil dari kapas memiliki beberapa karakteristik ya. Nah, ini Ibu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap serat. Salah satunya kapas ya. Nah, bahan tekstil dari kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentang terhadap jemur, dan mudah terbakar.
Sehingga seperti yang Ibu omong tadi, kapas ini sudah kurang diminati ya, karena ini dia mudah terbakar ya pada saat jemur. Nah, yang lebih digunakan ini yaitu serat dari serat sutra. Sebab dia memiliki ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut dan sebagainya. Yang kedua, yang masih diminati yaitu serat wol ya. Ya, sebab dia mempunyai ciri-ciri yang kuat, tidak berkilau, tidak terlalu berkilau ya, tetapi itu juga kalau orang-orang seni pasti membuat sesuatu, ada yang mau yang berkilau, ada yang tidak mau berkilau dan sebagainya ya. Oke. Sekian dan terima kasih ya untuk penjelasan Ibu pada kesempatan hari ini. Oleh sebab itu anak-anak, di sini ada tugas. Ibu minta anak-anak menjelaskan salah satu pembuatan kerajinan dari serat kelapa. Langkah-langkah pembuatan kerajinan dari serat kelapa. Contohnya, anak-anak ingin membuat sapu dari serat kelapa. Maka anak-anak mencari langkah-langkah pembuatannya itu seperti apa. Tugasnya nanti anak-anak presentasikan minggu depan pada saat kita tatap muka melalui aplikasi Google Meet. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari Ibu. Nanti ada yang mau bertanya dan sebagainya, kita akan bahas pada pertemuan minggu depan. Sekian, dan kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami anak-anak-Mu telah belajar banyak hal. Kami mohon Bapa, kiranya apa yang kami pelajari pada kesempatan hari ini dapat menjadi pegangan dan bekal untuk kemudian hari. Ajarilah kami Tuhan untuk bersyukur atas setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami melalui alam ciptaan-Mu. Semua doa ini Bapa kami sampaikan padamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.